Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mata uang rupiah ini melemah. Salah satunya adalah eksternal dan internal. Nah, di eksternal sendiri ada beberapa faktor lagi. Pertama adalah permasalahan geopolitik, kemudian yang kedua tentang perang dagang, kemudian yang ketiga perpolitikan di Amerika, ya, kemudian yang keempat ini adalah tentang spekulasi bank sentral ya global. Geopolitik di Timur Tengah ini kembali memanas dan ini yang memicu rupiah ini mengalami pelemahan karena dolar itu menguat. Dari segi internal sendiri ya kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan ya pada saat pertama kali diangkat sebagai Purbaya sebagai panglima keuangan ya, panglima keuangan. Mereka sudah banyak memberikan satu statement. Salah satunya adalah statement bahwa kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan sebelumnya ya dengan Bank Indonesia ini ya dikatakan tidak bagus ya untuk fiskal. Ya inilah yang membuat digoreng nih sama pasar. Ya kan? Akhirnya rupiah mengalami pelemahan. Terus ada juga tentang masalah Thomas Iwandono. Nggak ngaruh, rupiah itu memang sebelumnya udah melemah. Yang paling berat memang bagi Pak Purbaya ini adalah tentang penerimaan pajak. Hai Tribuners, kembali bersama saya Apvia Tiokonibili, dan di awal tahun 2026 ini tekanan terhadap rupiah langsung terjadi. Tepatnya di minggu ketiga bulan Januari 2026 ini rupiah melemah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini hampir menyentuh 17.000 rupiah. Apakah karena faktor geopolitik atau ada faktor fundamental dalam negeri juga? Nah, kita akan membahasnya. Kita langsung aja kita bahas barengan sama pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Bapak Ibrahim Aswaibi. Halo, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Wow, ini kita syuting lagi hari Rabu. Kondisi lagi hujan-hujanan, kita mau bahas yang berat-berat lagi nih ya. Ekonomi negara, 17.000 nih Pak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung dihantam di minggu ketiga, Pak. Ini menurut Bapak analisisnya kenapa, Pak? Apakah karena faktor geopolitik aja atau emang ada masalah juga di dalam internal kita, Pak? Ya, jadi terima kasih, Mbak. Jadi gini, di tahun 2025 akhir ya saya pun juga sudah membuat satu proyeksi tentang rupiah ya, kemungkinan besar rupiah ini akan menuju di level 17.500. Ya mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa prediksi saya ini terlalu tinggi ya, karena banyak pengamat yang mengatakan di tahun 2026 itu di 16.400 itu penguatannya segitu, tapi saya berbicara lain. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mata uang rupiah ini melemah. Salah satunya adalah eksternal dan internal. Nah, di eksternal sendiri ada beberapa faktor lagi. Pertama adalah permasalahan geopolitik, kemudian yang kedua tentang perang dagang, kemudian yang ketiga perpolitikan di Amerika, ya, kemudian yang keempat ini adalah tentang spekulasi bank sentral ya global. Ini ada 5 faktor ya secara eksternal itu yang mempengaruhi. Mungkin akan saya uraikan satu persatu, terutama adalah tentang masalah geopolitik dulu. Geopolitik ini kan di awal-awal itu yang memanas itu kan Amerika dengan Venezuela ya, dengan di Amerika Latin. Nah, sampai akhirnya dilakukan serangan, kemudian Maduro ditangkap, dan itu pun juga membuat ketegangan tersendiri karena Trump saat itu melakukan penyerangan terhadap Venezuela itu tidak melalui pertemuan dengan Kongres dulu. Ya, tetapi pada saat Kongres, terutama adalah Partai Demokrat ini mencak-mencak marah, kemudian jawaban dari Trump sendiri, dia mengatakan bahwa kenapa Maduro saya tangkap? Karena di tahun 2020 Maduro ini adalah melakukan menggelapkan istilahnya itu narkotika ya di Amerika itu cukup besar, sehingga itu adalah cara untuk menangkap. Jadi menangkap itu bukan
untuk melakukan invasi terhadap Venezuela, tetapi karena Maduro itu adalah sebagai tersangka di Amerika di tahun 2020. Nah, informasi ini disambut baik ya oleh Partai Demokrat. Ujung-ujungnya akhirnya adalah masalah minyak, ya kan? Kenapa? Trump ini menginginkan bahwa harga minyak dunia itu adalah di level $50 per barel. Itu pada saat pidato ya pertama kali dilantik sebagai presiden, bahwa Trump itu mengatakan bagaimana caranya kalau ekonomi global membaik, cara satu-satunya itu adalah menurunkan harga minyak mentah. Caranya apa? Caranya berarti semua harus dikuasai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di Iran. Ya, kita lihat terjadi demonstrasi besar-besaran akibat apa? Akibat mata uang Irannya ini mengalami pelemahan, inflasi cukup tinggi, dan dibonceng nih sama Amerika dan sama Israel. Sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran dan hampir lebih dari 3.000 ya. Demonstran dan tentara polisi ini tewas. Nah, mungkin kalau di Indonesia dulu tahun 98 cuma hanya 3 mahasiswa ya yang meninggal, ini juga akhirnya demonstrasi bakar-bakar lengser kan. Nah, di Iran tidak. Di Iran itu pada saat terjadi demonstrasi besar-besaran, bakar-bakaran, tentara ini di sini begitu setia terhadap rezim ulama, sehingga apa? Sehingga disinilah ada kesusahan bahwa Israel dan Amerika untuk menumbangkan rezim Iran ini, dan Amerika dan Israel sendiri kaget begitu banyak orang yang meninggal ya, tetapi kok kuat gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya Iran sendiri mengatakan bahwa kita solid ya, antara pemerintahan kemudian militer itu solid, berbeda dengan di Venezuela. Kalau di Venezuela memang militernya kan istilahnya balelo ya kan, larilah ke Amerika. Nah, di sisi lain akhirnya apa? Seperti Amerika itu menunda untuk melakukan invasi ya terhadap Iran karena dianggap bahwa Iran itu begitu kuat. Nah, di sisi lain pun juga Israel pun juga siap ya, kemarin pun juga mengatakan bahwa Israel kalau diserang ya oleh Iran itu akan melakukan serangan balik, bahkan senjata-senjata yang dimiliki oleh Israel yang selama ini belum pernah ya dipamerkan itu akan digunakan. Nah, ini yang cukup menarik ya, sehingga apa? Geopolitik di Timur Tengah ini kembali memanas, dan ini yang memicu rupiah ini mengalami pelemahan karena dolar itu menguat. Kemudian kita berlari ke arah Eropa. Ya, di Eropa ini masalah Greenland. Ya, ini memang dari awal ini memang Trump ini selalu mengatakan, itu sebenarnya bukan periode sekarang aja, waktu periode pertama ya Trump ini menjabat, Trump pun juga sudah mengutak-atik masalah Greenland, karena Greenland itu dekat sekali dengan New York. Ya kan, dekat sekali dengan New York. Kalau seandainya Greenland ini dikuasai tanda kutip, misal Rusia atau Tiongkok ada di situ, itu sangat berbahaya sekali. Sehingga apa? Sehingga wilayah Amerika ini merasa akan terganggu. Kalau seandainya di Greenland ini, di situ Eropa bekerja sama dengan Rusia, dengan Tiongkok membangun satu pangkalan, itu sangat berbahaya. Ini salah satunya. Kemudian Greenland ini kan salah satu wilayah yang belum tereksplorasi, ya kan? Banyak komoditas-komoditasnya, ya ini yang paling bagus. Tapi intinya bahwa Trump ini tidak mau Greenland itu jatuh ke orang lain, karena apa? Dekat dengan New York. Langsung dari situ diserang, ya Amerika tuh hancur. Nah, ini yang ketakutan dari Trump, sehingga Trump sendiri mewanti-wanti bahwa saya tetap akan menguasai Greenland atau sistemnya akuisisi ya, atau seperti apa. Nah, itu keinginan dari Trump. Ini masih kita bicara masalah geopolitik. Kemudian di Rusia dan Ukraina. Ya, Rusia dan Ukraina itu sebenarnya itu perang itu sebenarnya mungkin ya dalam 1 minggu selesai. Ya, tetapi karena ada keterlibatan pihak ketiga, ya seperti NATO, Amerika, sehingga di sini terjadi yang namanya itu pamer persenjataan. Ya, pamer persenjataan, senjata semua dari NATO dan Amerika yang tadinya tidak pernah keluar dikeluarin semua, ya sehingga adu teknologi. Nah, ini sebenarnya uji coba aja, uji coba bahwa saya pun memiliki senjata loh,
tapi senjata saya belum dipakai. Oke lah, uji cobanya adalah perang di Rusia Ukraina, dan perang ini kemungkinan besar masih akan lama. Karena apa? Kemarin pada saat Trump membuat satu dokumen untuk apa? Untuk perjanjian ya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Pada saat Zelensky sudah datang ya ke Amerika, Gedung Putih, kemudian bertemu dengan Trump, malamnya ya kita lihat ada drone 91 drone ya Ukraina melakukan penyerangan terhadap rumah dinas Putin. Nah, akhirnya apa? Dengan kejadian itu gagallah semua perjanjian yang diprakarsai oleh Trump tersebut. Ini secara geopolitik. Kemudian kemarin juga sempat memanas juga di laut ini Asia Timur kan, antara Tiongkok dengan Taiwan. Sampai akhirnya Taiwan sendiri datang ke Israel untuk melakukan pembelian terhadap Iron Drone, ya kan. Kemudian Taiwan pun juga melakukan pembelian besar-besaran persenjataan dari Amerika. Kemudian Jepang pun juga siap membackup, ya siap membackup Taiwan. Kemudian di Filipina, Amerika membuat pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Artinya apa? Ketegangan secara geopolitik ini kalau kita kemas ini yang membuat indeks dolar menguat dan rupiah mengalami pelemahan. Itu dari geopolitik. Kemudian dari perpolitikan di Amerika. Perpolitikan di Amerika itu cukup menarik sebenarnya. Karena apa? Di kuartal pertama ini ya kemungkinan akan terjadi pemilu sela ya untuk anggota DPR yang kemungkinan besar dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan ini pun juga bisa membuat kursi presiden ya ini kembali digoyah dan memanas kalau seandainya Partai Demokrat menguasai mayoritas di DPR. Nah, kemudian di sisi lain pun juga tentang berkecamuknya di Bank Sentral Amerika, terutama pasca Trump menginginkan Powell ya Bank Sentral itu menurunkan suku bunga. Kenyataannya saat itu tidak. Akhirnya terjadilah pemecatan terhadap Tina Chok. Ya Tina Chok dipecat ya. Kemudian di minggu ini Tina Chok ini akan bertemu ya dipanggil oleh Jaksa Agung untuk dimintai keterangan. Kenapa kok sampai terjadi Trump ini memecat Anda gitu loh. Nah, itu memecat Anda kenapa gitu loh. Kok sampai memecat? Nah, kemudian sedangkan Bank Indonesia adalah independen. Ini yang sedikit memanas. Kemudian Jaksa Agung pun juga melakukan penyelidikan terhadap Powell ya mengenai apa? Mengenai pembangunan gedung Bank Sentral Amerika. Nah, ini dianggap oleh Powell bahwa ini politis. Ya, terlalu banyak ikut campur pemerintah, dan ini mungkin titipan ya dari siapa? Dari Trump. Ini yang membuat pergolakan ya sehingga apa? Situasi secara perpolitikan di Amerika itu kembali memanas. Nah, yang ketiga tentang masalah perang dagang. Perang dagang pun juga ini rame lagi kan? Rame lagi pasca apa? Pasca NATO ya, NATO itu pasukannya ada di Greenland, karena Greenland itu adalah wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Ya, kalau orang bilang, tapi wilayah otonom itu sama Trump tidak diakui. Bahwa ini saya tidak mengakui dan ini harus saya kuasai karena ini sangat hati-hati. Ya, kata Trump seperti itu. Nah, akhirnya apa? Pada saat Greenland pasukan NATO itu datang ke situ, Trump itu marah. Ya udah, kalau Greenland tidak mau ya diakuisisi sama saya, ya berarti akan saya kasih tarif ya 10% ya untuk di bulan Februari. Semua barang jadi nanti bukan lagi 15%, tapi 25%. Nah, rupanya apa? Uni Eropa melawan. Uni Eropa melawan bahwa silahkan, nggak apa-apa. Karena apa? Saya pun juga nanti akan membalas ya, melakukan perang dagang juga dengan Amerika. Dan di minggu ini lagi dikemas di Uni Eropa, balasannya seperti apa? Artinya apa? Dua negara sekutu saja ya ini berantem. Ya, apalagi dengan tidak sekutu. Ya kan? Nah, ini. Terus di sisi lain pun juga Uni Eropa itu melakukan perang dagang juga dengan Tiongkok. Ya, untuk barang-barang turunan dari 88,6% sampai 110,6%. Bayangkan begitu besarnya. Dan ini pun juga yang akan membuat harga rupiah ini ya kemungkinan besar akan bermasalah lagi. Karena apa?
Karena Tiongkok pasti akan melakukan penyerangan, ya kan? Penyerangan balik ya terhadap biaya impor tersebut yang begitu besar. Lo bayangkan 88,6% sampai ya 110,6%. Itu luar biasa. Itu turunan loh. Nah, di situ turunan-turunan ini yang membuat Tiongkok tuh kebakaran jenggot. Ini harus seperti apa? Ini tentang masalah perang dagang. Kemudian kita lihat tentang bank sentral global. Bank sentral global, keinginan dari Trump ini adalah bank sentral global menurunkan suku bunga. Nah, Bank of England menurunkan suku bunga. Bank sentral Amerika menurunkan suku bunga. Bank Swiss menurunkan suku bunga. Lah, kok kenapa? Kok Bank sentral Amerika tidak menurunkan suku bunga? Orang yang di rumah sendiri kok kenapa nggak menurunkan suku bunga? Artinya apa? Bahwa Amerika pun juga Trump mempersiapkan pengganti. Harus ingat loh, Powell itu dulu yang memilih itu Trump. Iya kan? Powell ini yang memilih Trump karena Bank Indonesia, Bank Sentral Amerika itu independen. Ya, sehingga apa? Kebijakan-kebijakan eksekutif mereka tidak tanggapi. Nah, ini yang membuat akhirnya apa? Akhirnya terjadi gejolak dan mewanti-wanti bahwa nanti ya di bulan April ada penggantian, itu adalah ada orang dari Gedung Putih calonnya kemudian sama gubernur Bank Sentral. Nah, dua-duanya ini sebenarnya adalah orang-orang Trump yang baru kemarin masuk. Ya, di akhir-akhir tahun 2025 karena ada kekosongan kemudian dimasukkan dan ada dua. Nah, ini yang kemungkinan besar siapa yang akan jadi ya mungkin nanti Kongres karena Kongres Partai Republik yang berkuasa ya kemungkinan orangnya Trump yang akan terpilih. Dan ini keinginan dari Trump sendiri. Di tahun 2026 suku bunga itu kembali ke asalnya 0 sampai 0,25%. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik ya bagi gejolak secara eksternal yang membuat dolar menguat, kemudian rupiah mengalami pelemahan. Nah, itu dari segi eksternal. Dari segi internal sendiri, ya kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan ya pada saat pertama kali diangkat sebagai Purbaya sebagai Panglima Keuangan ya, Panglima Keuangan. Mereka sudah banyak memberikan satu statement. Salah satunya adalah statement bahwa kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan sebelumnya ya dengan Bank Indonesia ini ya dikatakan tidak bagus ya untuk fiskal. Ya, dan itu banyak sekali yang mereka katakan sampai akhirnya Purbaya itu menggelontorkan dana 200 triliun ya, itu adalah dana pemerintah atau negara yang ada di Bank Indonesia. Tujuannya adalah digunakan apabila terjadi krisis seperti pada saat COVID-19 baru itu digunakan. Nah, rupanya dipindahkanlah ke Bank Himbara. Bukan lagi 200 triliun tapi ada tambahan lagi 76 triliun. Nah, tetapi saya lihat bahwa kenapa sih kok Purbaya kok berani menggelontorkan dana ya sebagai tanda kutip sebenarnya agar pasar itu senang gitu loh. Agar pasar itu senang bahwa oh iya bahwa ini loh Purbaya benar-benar dia itu serius ini untuk membangun ini ya Indonesia sebagai Panglima Keuangan. Nah, rupanya apa? Rupanya perbankan pun juga mengalami satu permasalahan dalam masalah kredit. Ya, sebelum dana 275 triliun masuk pun juga perbankan ini juga susah menyalurkan kredit. Karena kondisi daya beli masyarakat yang sedang bermasalah sehingga bank-bank pemerintah ini sangat ketakutan. Kalau seandainya saya itu mencairkan uang ya ke perusahaan properti atau yang lainnya, kemudian mereka mati suri, dari mana pembayarannya? Di komoditas tambang, di mana? Gimana sehingga apa? Sehingga kredit ya di perbankan Himbara, di bank-bank Himbara ini melonjak tinggi. Nah, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kemarin dana ditarik, ya kan? Sama Purbaya ditarik. Karena apa? Setelah saya tahu bahwa rupanya dana tersebut hanya diendapkan, tidak dipakai, kemudian dibalik lagi, dan itu pun juga bisa kelihatan bahwa Kompas TV sudah membuat satu berita headline juga bahwa dampak dari 275 triliun dana yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke Bank Himbara ini hanya berdampak terhadap cuma satu bank emitennya, yaitu Bank Mandiri yang mengalami kenaikan.
yang lainnya nggak mengalami kenaikan. Artinya apa ya? Ini cuma permainan politis saja. Ya mungkin kalau orang-orang yang nggak tahu, wah ini Purbaya Panglima Keuangan hebat katanya kan. Wah, Purbaya Panglima Keuangan hebat nih, luar biasa. Bagi saya itu adalah hanya permainan politik aja, taktik aja. Taktik dan strategi ya, karena pada saat itu terjadi kerusuhan kan. Sebelum Purbaya menjabat itu waktu zamannya Sri Mulyani kan terjadi kerusuhan. Pada saat orang itu lagi pusing, akhirnya wah kita punya Panglima Keuangan, orangnya wah kayaknya ini nih gerigasan kayaknya ini nih, akhirnya apa orang senang. Jadi yang awalnya orang itu melihat bahwa kasus kemarin kerusuhan itu lagi pada stres, dengan munculnya Pak Purbaya itu berubah jadi senang. Ya kan, orang sampai bahkan dalam jejak pendapat Purbaya itu calon wakil presiden, ya kan, ramai itu kan di media. Nah ini yang sebenarnya kebijakan Purbaya itu ada positif dan negatifnya. Ya negatifnya ya mungkin terhadap mata uang rupiah juga yang mengalami pelemahan. Kemudian Purbaya pada saat mengelontorkan dana 200 triliun, Purbaya mengatakan ke Bank Himbara, tolong ya, uang 200 triliun itu jangan dikasihkan kepada konglomerat. Itu gambling. Ya, bagi saya Purbaya salah itu. Ya, walaupun mungkin cadaan, tapi cadaan pasar tidak mau seperti itu. Iya kan? Pasar itu berbeda. Kita harus ingat bahwa yang menggerakkan pasar itu adalah orang yang punya duit. Salah satunya para konglomerat. Iya kan? Nah, di Indonesia berapa sih konglomerat? Anggaplah ada 10 orang. Prosentasenya dari 280% itu cuma berapa persen? Mungkin cuma 2%. Tapi 2% ini, ya, mungkin kalau salah tolong dikoreksi. 2% ini bisa menggerakkan pasar. Ya kan? Nah, ini kesalahan. Mentang-mentang kita lihat program Prabowo Gibran itu kan ekonomi kerakyatan. Ya, tetapi rupanya ada salah ucap dari Purbaya, akhirnya membuat jadi sentimen negatif. Sentimen negatif terhadap pasar. Tetapi untuk indeks harga saham gabungan memang ya menguatnya cukup tajam. Tapi penguatan indeks harga saham gabungan kemudian rupiah yang melemah, ini harus hati-hati. Nah, kemarin gitu. Pak Purbaya juga bilang gitu kan, pas 17.000 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Purbaya bilang ya nggak masalah, soalnya IHSG-nya all high kemarin, peak ya di 9.133,89. Itu gimana penjelasannya Pak? IHSG naik tapi rupiahnya melemah. Ya pasti kalau IHSG naik rupiah pasti melemah. Iya kan? Tetapi Purbaya nggak tahu bahwa seharusnya pada saat Purbaya memberi komentar bahwa IHSG ini akan ke 10.000 ya, itu harus dikuatkan dong kerjasamanya dengan Bank Indonesia. Ya, karena apa? Purbaya mengatakan di tahun 2026 target untuk PDB-nya kan 6%. Kalau 6% itu berarti pemerintah harus belajar terus nih. Ya, harus belajar terus. Tetapi apa? Tetapi pendapatan dari pajak ini mengalami penurunan. Iya kan? Orang belanja nggak punya duit, dari mana duitnya? Ya, kemudian pemerintah, Kementerian Keuangan akan mencari pinjaman, ya kan? Melalui apa? Menerbitkan surat utang negara. Nah, surat utang negara, kita harus ingat loh, prosentasenya 70% itu adalah pengusaha, ya, BUMN dari dalam negeri, 30% itulah asing. Kenyataannya apa? Kenyataannya ujung-ujungnya nanti yang beli itu siapa? Bank Indonesia. Iya kan? Baik-baik. Terutama kita harus ingat lah zaman-zamannya Sri Mulyani. Semua kan baik-baik. Karena apa? Perbankan itu sebanyak membeli. Ya, tenor-tenor jangka menengah, jangka panjang. Yang mereka kalau paksakan membeli, ya ini pun juga mereka pasti ini gimana nih? Itu bisa kelihatan dari perputaran uang. Yang mengalami penurunan di pasar ya, di lapangan. Di lapangan tuh nggak ada, orang sepi. Ya Allah, orang jualan di pasar kok sepi. Ya karena nggak ada duit. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Purbaya ini juga sebagai panglima keuangan, ya seharusnya memikirkan juga bagaimana nih ya caranya supaya ekonomi ini membaik, kemudian pendapatan ini naik. Jangan berfokus terhadap politik saja. Karena saya lihat saat ini kayaknya Purbaya ini sedang tampil siapa saya.
Belum ada kebijakannya nggak ada yang kebijakan. Siapa saya? Oke. Ini loh, saya loh. Bisa saja kalau orang-orang politis ya ini menganggap bahwa Purbaya ini sedang bermain ini nih, bermain cantik dia, ingin bisa menduduki satu jabatan nantinya adalah di 5 tahun yang akan datang. Oke, udah ada beberapa survei. Iya, nah ini yang saya lihat ya, di mana-mana menteri itu jangan terlalu muncul, yang muncul itulah presiden ya kan. Kita bagaimana bendahara keuangan, ya bendahara negara sebelumnya kita kan ngomong sedikit kerja, karena mereka berpikir ya mungkin zaman-zaman Orde Baru saja pada saat almarhum Mar'in Muhammad ya sebagai panglima keuangan dia mengatakan bahwa anggaran keuangan negara itu defisit ya, ini gimana dulu kan terkenal sekali Mar'in Muhammad saat itu. Nah sekarang ini seharusnya bagaimana caranya Purbaya ini membenahi agar fiskal ini itu stabil gitu loh. Iya. Karena anggaran kita ini defisit. Kenapa defisit? Ya, jadi 965. rupiah dipatok itu di APBN 2026 itu di 16.500. Bayangkan sekarang rupiah sudah di atas 16.500, bahkan ya ini akan terjadi di atas 17.000 sampai akhir tahun, kemungkinan besar 17.500. Ini yang harus diperhatikan. Bisanya defisit anggaran ya inilah yang membuat digoreng nih sama pasar. Ya kan? Akhirnya rupiah mengalami pelemahan. Terus ada juga tentang masalah Thomas Iwandono ya kan. Dia mengatakan bahwa wah ini pelemahan mata uang rupiah ini disebabkan oleh Thomas Iwandono yang dicalonkan sebagai calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Thomas Iwandono itu adalah seorang kader dari Partai Gerindra. Ya, ini luar biasa di media. Semua para ekonom mengatakan seperti itu. Bagi saya, itu tidak. Nggak ngaruh, Pak? Nggak ngaruh. Rupiah itu memang sebelumnya udah melemah. Iya kan? Berarti emang butuh langkah konkret dari Pak Purbaya ya? Iya, jadi apa Pak? Sarannya apa, Pak? Jadi gini, langkah-langkah dari Pak Purbaya itu harus banyak membuat satu kebijakan-kebijakan ya, langkah-langkah yang memang disenangi oleh pasar. Ya, jangan melawan pasar lah. Kita kan bahwa pasar ini sekarang dalam kondisi itu harus hati-hati. Ya mungkin orang mengatakan bahwa ini karena nih Ibrahim memberikan analisa bahwa rupiah itu melemah kemudian rupiah belah. Oh bukan, saya hanya perantara saja. Ya kenapa? Saya memprediksi ya kenapa kondisi memang seperti ini. Ya dari mulai Trump terpilih sebagai presiden kemudian dilantik sebagai presiden, rupiah ini sudah terus mengalami pelemahan. Harga emas pun juga terus mengalami kenaikan. Berarti akan ada satu masalah yang harus bisa diselesaikan. Nah, Purbaya harus bisa menyelesaikan. Ya, seperti apa menyelesaikannya? Ya pertama adalah pendapatan penerimaan pajak ini harus bagaimana caranya, karena lagi-lagi kemarin juga waduh kayaknya pusing ya, Pak Purbaya udah pusing banget. Nah, tugas PR yang paling berat memang bagi Pak Purbaya ini adalah tentang penerimaan pajak. Jadi mereka gimana sosialisasi agar sebenarnya masyarakat Indonesia itu semua mau bayar pajak kok. Ya kan, cuma caranya seperti apa? Ajarin dong. Ya, caranya nggak ada kok orang yang tidak mau bayar pajak. Ya, karena kekurangan personil dari pajak, orang-orang pajak pun juga sedikit ya, sehingga sehingga yang membayar pajak hanya orang di daerah itu banyak orang usaha. Ya, mereka harus bayar pajak. Kemudian kemarin juga terjadi satu penangkapan ya OTT ya terhadap orang pajak dan itu udah umum, udah terbiasa. Siapa lagi orang-orang pajak tanda kutip oknum ya, kalau mau kaya dari mana lagi? Ya itu udah dari zaman Orde Baru. Saya udah tahu karena saya juga dulu sebagai seorang pengusaha di kontraktor, jadi tahu bagaimana trik-triknya mereka ya bermain. Ya dulu juga ada salah satu kepala cabang yang kaya raya akhirnya ditangkap juga karena anaknya ya melakukan istilahnya ya terhadap anaknya orang lain ya, sehingga ketahuan semua. Ya itu udah banyak, itu baru satu contoh. Ya kan, banyak semua ya, karena personil yang sedikit inilah akhirnya sosialisasi kurang. Dan menurut saya setelah ada perubahan menggunakan Polstek ini ya, ini yang mengalami kesulitan, apalagi yang memakai Android kan nggak bisa.
Ya harus menggunakan iPhone. Nah pertanyaannya, di Indonesia itu yang menggunakan iPhone itu berapa persen? Ya saya aja bukan iPhone loh. Ya sehingga pada saat saya melakukan registrasi nggak bisa-bisa. Ya kan, harus datang saya ke KPP, KKP Datang kan. Pak ke KPP. Iya, Oke. harus Pakai kita website ini. bisa loh, walaupun ada bugnya juga sih. Ya, jadi gini, saya pernah bicara juga. Jadi gini, ini kalau model kayak gini gimana sosialisasinya? Kalau di kota-kota orang bisa ya, tapi di daerah-daerah, orang yang punya uang di daerah. Iya kan? Indonesia bagian timur coba banyak pengusaha-pengusaha komoditas. Ya kan, ada kakao di sana, ada kopra di Jawa, ya kan, banyak pengusaha juga. Nah, cuma hanya diincar di kota-kota besar ya segitu. Ya ini harus sosialisasinya harus benar-benar luar biasa. Personilnya harus banyak itu agar pendapatan dari pajak ini terus meningkat, dan diperkirakan ya tahun 2025 ini penerimaan pajak itu menurun. Nah sehingga apa? 2026. 2026 ya penerimaan pajak itu menurun, dan Menurun ini lagi. yang harus PR besar bagi Purbaya Purbaya. untuk melakukan pembenahan. Karena ya cuma dari situ saja kita biaya operasional lebih besar loh dibandingkan dengan pendapatannya. Misalnya kalau orang bilang kok utang Indonesia kok besar utang, ya karena kita kebanyakan pengeluaran daripada Jajan pemerintahnya pemasukan. besar ya, Betul. tahun 2025. Kemudian walaupun dulu Prabowo sudah mengatakan bahwa semua anggaran dipotong, ya Iya. anggaran dipotong, tapi tetap aja masih belum bisa Belum oke menutupi. ya Pak ya? Belum oke. Oke. Nah, sekarang mungkin kita tadi Bapak udah jelasin. Kalau misalnya kalau kita bisa lihat sebenarnya 50-50 ya Pak ya, terkait dengan geopolitik termasuk 50%, terkait dengan fundamental dalam negerinya Ya. 50, karena kebijakannya ini harus digairahkan lagi, dibangkitkan lagi, Purbaya ditunggu langkah nyatanya supaya untuk menaikkan kembali rupiah kita. Oke, makasih ya Pak Ibrahim ya obrolan kita ya Pak ya. Dan Tribuners, itu dia perbincangan kita kali ini mengenai kondisi nilai rupiah kita yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dikencangkan ikat pinggangnya, ini ekonomi lagi goyang banget Tribuners. Dan terkait dengan informasi ekonomi lainnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News maupun di website kami tribunnews.com. Kalau begitu saya Apvia Tiakoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.